Shalom Alaihim, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Ibu Bapak dan saudara-saudari serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kekasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini masih diberikan waktu untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Anugerahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi mendapat tempat di bagian hati kami yang paling dalam, yang membias dalam segenap pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal 1. Kita akan membaca ayat 17 sampai dengan 27 yang demikian firman Tuhan. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesek. Arpaksad memperanakkan Selah. Dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelet. Sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Seleb, Hasyar, Mawet, Yerah, Hadoram, Usyal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktam. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abram, itulah Abraham. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Ibu Bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini temanya adalah dikhususkan menjadi berkat. Bacaan 1 Tawarik pasal 1 ayat 17 sampai 27 ini juga ada di dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26 yang mengkisahkan bagaimana Sem, anak dari Nuh, memperanakkan keturunannya sampai pada Abram atau yang disebut juga Abraham. Dengan membaca silsilah ini kita dapat memahami bahwa Abraham berasal dari salah satu anak Nuh yang bernama Sem. Dan dalam silsilah ini kita dapat melihat kehadiran penyertaan Tuhan. Tuhan seakan-akan merancang melalui generasi yang turun-temurun untuk memunculkan berbagai tokoh yang dapat menjadi teladan dan inspirasi dalam kehidupan orang percaya. Karena itu, penghormatan terhadap leluhur menjadi hal yang sangat penting. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jika ditarik hingga ke Sem, maka kita menemukan bahwa Sem adalah seorang yang menjaga harkat dan martabat ayahnya Nuh. Itu sebabnya Nuh memuji Allah yang disembah Sem dengan mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Sem."
Tentu tidak semua generasi yang telah dilahirkan semuanya adalah orang yang benar. Orang yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Dalam garis keturunan tersebut bisa saja salah satu dari leluhur dicap negatif oleh masyarakat pada zamannya. Misalnya kalau kita melihat dari silsilah Yesus, ada beberapa leluhurnya yang dicap pendosa. Itu dalam Matius. Ibu bapak dapat membacanya. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan pemeliharaannya dalam sejarah manusia. Tanpa topangan Allah, mustahil rencana Allah tentang Mesias dan penyelamatan umat manusia dapat terlaksana. Dengan adanya intervensi Allah dalam sejarah dan kehidupan manusia, maka rencana keselamatan Allah dapat dimulai dari seorang yang bernama Abram dan keturunannya. Abram dipanggil dari tanah Ur Kasdim untuk mengikuti apa kehendak Allah, di mana Allah mengutus Abram pergi. Dan kita kenal Abram yang menjadi Abraham adalah bapa leluhur orang percaya. Ibu bapak, saudara-saudariku dan anak-anakku yang terkasih, kehidupan seseorang tidak dapat berdiri sendiri. Seseorang selalu terikat dan terkait dengan silsilah keluarga, baik itu pada masa lampau maupun masa depan. Seperti kita tidak bisa terlepas dari orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa terlepas juga dari nenek kita, nenek kakek buyut kita, dan seterusnya. Karena itu betapa pentingnya kita menghargai nama baik leluhur. Sebab apa yang kita lakukan saat ini terkait dengan masa depan anak cucu kita. Dikhususkan untuk menjadi berkat. Itulah kita. Kita terhisap di dalamnya. Karena kita secara rohani juga termaktub dalam keturunan Abraham. Ibu bapak, saudara-saudariku dan anak-anak yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga orang-orang yang dihadirkan dan dikhususkan oleh Allah. Sama seperti Sem dan Abraham, kita dihadirkan dan dikhususkan untuk menjadi berkat. Bukan hanya bagi kalangan sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Terutama mereka yang terpinggirkan dan tersisihkan, menderita, yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Kita juga bisa meneladani apa yang dilakukan oleh almarhum Bunda Teresa. Bagaimana dia berjuang untuk orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan. Sampai pada akhir hayatnya, dia tetap memperjuangkan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh sesamanya. Hari ini kita mau belajar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan kita juga dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Allah, menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan begitu, karya keselamatan Yesus Kristus dapat dirasakan oleh siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka yang kita jumpai. Lebih daripada itu, kesediaan diri kita untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan menjadi ritual moralitas kasih yang memuliakan nama Allah melalui gerejanya, di mana kita bergereja saat ini. Mari kita memiliki tekad dalam aktivitas hari ini, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Percayalah, Tuhan akan menyanggupkan kita, Tuhan akan memampukan kita hadir menjadi berkat bagi sesama kita, agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami anak-anak-Mu bukan saja mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, tetapi juga memberlakukannya dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menjadi keturunan secara rohani dari Abraham, bapa orang beriman. Dan kami juga bersyukur karena Engkau menganugerahkan iman percaya kepada kami. Kami lebih bersyukur lagi Engkau telah mengkhususkan kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyadari tanpa pertolongan-Mu kami tidaklah mampu untuk melakukan setiap firman-Mu ini. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami terus memohon bimbingan dan penyertaan-Mu, kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu, agar kami hadir menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini bahkan kehidupan kami yang akan kami jelang, Tuhan bersamalah dengan kami, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai. Ini doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami sudah bermohon kepada Bapa di surga. Amin.